Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Zen Terapis. Untuk ulasan kali ini, Mas Zen masih membahas seputar kesehatan, terutama pengenalan fungsi daripada organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kenapa di awal-awal channel ini banyak mengenalkan fungsi daripada organ tubuh? Nah, karena sebelum kita dapat menikmati rasanya sehat atau kesehatan tubuh kita, kita paling tidak bisa mengenali satu persatu atau rincian-rincian daripada manfaat organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk ulasan hari ini, Mas Sen akan sedikit mengulas fungsi ginjal dan makanan yang disukai oleh ginjal dan efek yang ditimbulkan ketika fungsi ginjal ini menurun. Jadi satu, sesuai yang Mas Jen bicarakan tadi, yang pertama itu fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjal yang pertama itu untuk menyaring sel darah merah. Jadi ginjal ini tugasnya memastikan eh, sel darah merah ini bagus atau tidak ada muatan-muatan yang asing, seperti muatan residu bekas kimia karena konsumsi obat yang terlalu lama. Nah, jadi ginjal inilah yang berfungsi untuk mensortase mana yang harus jalan duluan, mana yang harus ditahan, karena bisa jadi yang ditahan ini perusuh daripada tubuh nantinya. Nah, yang kedua itu menyeimbangkan elektrolit tubuh atau cairan tubuh. Jadi cairan tubuh ini kalau tidak diseimbangkan oleh ginjal, efek yang akan ditimbulkan salah satunya eh, di dalam pembuluh itu akan berlebihan cairan. Nah, makanya sering kita jumpai orang-orang penderita ginjal ini pasti ada pembengkakan di bagian tubuhnya, terutama yang bagian yang paling jauh dari jantung, yaitu kaki atau telapak kaki. Nah, karena di bagian kaki ini organ atau bagian tubuh yang paling jauh dijangkau. Nah, yang ketiga, fungsi ginjal ini sebagai sortase kelebihan garam. Kelebihan garam, kelebihan apapun itu yang dianggap asing. Jadi banyak dokter yang berpesan jangan konsumsi garam terlalu tinggi. Nah, makanya inilah yang Mas Jen ulas. Nah, kenapa kita tidak boleh makan garam terlalu tinggi? Nah, nanti kalau banyak pemakaian garam dalam kita sehari-hari makan, nah ini akan memberatkan kinerja ginjal karena dia sibuk, ya namanya tukang sortase. eh, Garam masuk ke dalam darah terlalu banyak, akhirnya si ginjal sibuk. Nah, orang-orang sibuk itu pasti capek. Nah, makanya penderita ginjal ini harus mengurangi konsumsi garam yang berlebihan. Nah, supaya apa? Supaya ginjalnya santai dan sehat. Nah, yang kedua, makanan apa saja yang disukai oleh ginjal ini? Nah, salah satunya makanan yang disukai oleh ginjal ini banyak yang mengandung antioksidan seperti sayuran dan buah-buahan. Nah, jadi di dalam sayuran dan buah-buahan ini sangat disukai ginjal. Karena apa? Karena kandungan sayur itu lengkap atau kompleks sekali. Nah, jadi dalam konsumsi sehari-hari ini kita harus memperhatikan eh, makanan yang disukai. Dan yang tidak disukai oleh ginjal ini juga ada juga, yaitu yang tadi pertama garam, yang kedua berlebihan lemak, karena lemak ini ketika masuk ke dalam darah, nah itu juga tugasnya ginjal untuk sortase. Tapi kalau lemak ini tidak diteruskan ke urin, kalau seandainya lemak ini diteruskan urin, tentunya kencing kita nanti banyak mengandung lemak. Jadi dia cuman ditanggulangi secara alami oleh ginjal. Salah satunya apa? Diambil kadar cairannya. Nah, jadi akhirnya si lemak ini nanti masih terbawa ke aliran pembuluh darah yang
mana karena kelembapan daripada lemak ini terambil oleh ginjal atau diambil cairannya, nanti yang lemak ini yang akhirnya mengganggu pembuluh darah atau menjadi plak pembuluh darah atau sampah pembuluh darah. Nah, sampah pembuluh darah inilah yang akhirnya nanti dapat mengganggu laju sel darah merah. Makanya sebaiknya kurangi konsumsi lemak. Nah, di situ. Terus yang ketiga, efek daripada ketika ginjal ini menurun. Jadi sebenarnya untuk yang ketiga ini kita bisa menyimpulkan dari penjelasan awal, penjelasan pertama fungsi ginjal dan penjelasan yang kedua itu makanan yang disukai dan tidak disukai. Jadi efek yang ditimbulkan ketika ginjal kita ini menurun. Nah, salah satunya pembengkakan di tubuh atau pembengkakan di bagian tubuh. Nah, itu efek yang ditimbulkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, efek yang kedua itu mengganggu konsentrasi. Jadi melemahnya daya pikir otak. Jadi kenapa daya pikir otak ini melemah? Karena yaitu tadi berlebihan cairan, karena kinerja ginjal menurun, akhirnya cairan yang harusnya menjadi urin atau menjadi kencing, nah itu tidak terserap dengan baik, akhirnya banyak penumpukan cairan di otak, bisa mengakibatkan pembengkakan jantung juga karena cairan ini tidak diserap bagus oleh ginjal atau tidak dibuang menjadi urin atau kencing. Nah, efek yang lain itu pembentukan sel darah merahnya sangat sulit sekali karena ginjal ini peran pentingnya juga menjaga pembentukan sel darah merah. Yang keempat itu pencernaan kita dari atas sampai bawah. Nah, tentunya kalau dari atas sampai bawah itu lambung, usus 12 jari, usus halus, usus buntu juga, usus besar juga, sampai ke rektum atau usus besar, itu mengalami gangguan karena fungsi ginjal ini juga sebagai pengendali metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh itu apa? Metabolisme tubuh itu adalah seputar pencernaan. Jadi pembahasan yang Mas Jen bahas sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat semua, terutama masyarakat-masyarakat yang awam. Mungkin kalau untuk penjelasan seperti ini, kalau untuk ahli-ahlinya ya mungkin tidak diterima dengan baik, masih banyak kekurangan. Tapi tujuan dibentuknya channel ini sebenarnya sedikit-sedikit kita mulai mencerdaskan atau mulai memperhatikan tentang kesehatan tubuh kita. Jadi mudah-mudahan channel ini bisa berkembang. Nah, sebenarnya mau berkembang tidak berkembang, Mas Jen insya Allah mau bikin video tentang pembahasan kesehatan yang Mas Jen mampu. Jadi mudah-mudahan dapat diserap penjelasan ini. Nanti kalau tidak bisa dipahami satu kali putar ya nanti nggak apa-apa diputar berulang-ulang. Karena apa, dalam volume berbicara karena Mas Jen gemuk ini suaranya agak di dalam. Nah, insya Allah nanti bantu keluar. Nah, ini Mas Jen juga masa diet, mudah-mudahan dapat kurus karena ini makannya seger terus. Mudah-mudahan pendengar semua dapat manfaat dari video ini. Terima kasih. Itu aja yang Mas Jen sampaikan, meskipun fungsi dari ginjal ini masih banyak yang harus dibahas, tapi ya seperti itu, seperti biasa, sedikit-sedikit dulu. Jadi satu tahap bisa dicerna, nanti ke tahap lainnya. Nah, kenapa dalam video ini Mas Jen membahas satu-satu dalam organ tubuh kita? Nah, karena apa? Kalau dalam pembahasan ini kita membahas kemana-mana, nanti bukannya nyangkut di pikiran, tapi malah cuman menjadi hiburan. Karena tujuan dari dibentuk channel ini bukan untuk semata hiburan, ya syukur-syukur menghibur, terutama menghibur orang sakit. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudaraku semua. Ya, insya Allah Mas Jen akan membuat video-video kelanjutannya, next video. Ya, terima kasih atas melihatnya video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.